Selamat siang pemirsa, Astius kembali hadir menemani Anda. Saya Amanda Ratuliu dan rekan-rekan saya akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda siang hari ini. Barangkali kita sependapat bahwa mewujudkan target penurunan penduduk miskin ekstrim bukanlah perkara mudah. Selain dibutuhkan validasi dan pemuktakiran data keluarga miskin ekstrim untuk mencegah investasi program tidak salah sasaran, yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah mampu memilih program penanggulangan kemiskinan yang tepat dan efektif. Apalagi potensi bertambahnya jumlah penduduk miskin karena meningkatnya kembali kasus COVID-19 di awal kuartal 3 2021 besar kemungkinan terjadi. Secara umum, jumlah penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase telah terjadi penurunan dalam 5 tahun terakhir memang tak terbantahkan. Namun, pada sisi lain, secara spasialis disparitas, kemiskinan antar wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia terlihat masih tinggi. Untuk itu, ada beberapa catatan yang pantas kita beri perhatian dalam upaya menekan kemiskinan ekstrim. Pertama, pemberdayaan penduduk miskin di pedesaan harus menjadi fokus perhatian pemerintah, apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Peran desa dalam menahan laju peningkatan kemiskinan juga demikian besar, menjaga daya beli masyarakat desa dan meningkatkan kinerja serta potensi desa perlu terus didorong. Terpenting adalah pemerintah daerah perlu memastikan tersalurnya program bansos secara tepat waktu, yaitu sebelum dampak pandemi menjadi kian melebar terhadap penduduk miskin. Ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran bansos menjadi kunci efektivitas program dalam menanggulangi penurunan kesejahteraan rumah tangga dan kemiskinan penduduk. Sekian berita yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agita Putri Dinanti. Sering disebut sebagai salah satu paru-paru dunia. Mengapa disebut demikian? Tidak lain dan tidak bukan karena luas wilayah tropis di Indonesia. Wilayah hutan yang luas menyumbang banyak oksigen dibutuhkan masyarakat. Namun, apakah ini akan terus berlanjut melihat tingginya hingga kerusakan hutan dan kebakaran di Indonesia? Dari Januari hingga Mei, kebakaran di Indonesia sudah seluas 42.700.000 hektar. Kebakaran sudah seperti agenda tahunan di Indonesia. Kebakaran hutan bisa disebabkan oleh musim kemarau yang panjang atau ulah manusia sendiri. Padahal, hutan memiliki banyak peran bagi kelangsungan makhluk hidup. Bukan hanya sebagai habitat makhluk hidup, tetapi juga bagi manusia. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat bersama pemerintah bersama-sama memberi perhatian lebih terhadap hutan di Indonesia. Karena pada dasarnya, hutan tersebut hanya titipan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Baik, sekian berita yang saya sampaikan. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Alpasya Yusril. Protokol kesehatan menjadi hal yang penting yang wajib diterapkan di masa pandemi saat ini. Penerapan protokol kesehatan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Namun, sayangnya masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak pernah berhenti mengajak masyarakat Indonesia untuk senantiasa menerapkan 5M di masa pandemi COVID saat ini. 5M itu adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Sudah seharusnya protokol kesehatan diterapkan.
Hal ini tidak hanya melindungi diri kita, lingkungan sekitar, tetapi turut meminimalisasi angka penularan virus COVID-19. Lebih baik kita berupaya melindungi orang yang kita sayangi dan menjaga kesehatan diri sendiri. Caranya dengan menerapkan protokol kesehatan kita berada atau terutama di tempat umum. Baik, sekian berita yang dapat saya sampaikan. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Salman. Keputusan pemerintah DKI Jakarta yang mengizinkan pembukaan bioskop sungguh janggal. Asalnya, pandemi COVID-19 belum sepenuhnya terkendali, sehingga pembukaan bioskop dinilai kurang penting dan dikhawatirkan menjadi tempat penyebaran virus. Kondisi ibu kota Jakarta saat ini masih memprihatinkan. Dalam 2 pekan terakhir, jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 terhitung 600-an. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding bulan Juli lalu. Jika menilik dari angka tersebut, didapatkan 10 orang yang positif corona dari 100 orang yang menjalani tes swab. Alasan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, membuka kembali bioskop adalah untuk menggiatkan kembali ekonomi di bidang industri perfilman yang mati suri. Memang, sejak bulan Maret 2020, terdapat 343 teater dengan 1.756 layar yang henti fungsi. Hal ini menyebabkan ribuan karyawan dirumahkan. Pembukaan bioskop ini diizinkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak tempat duduk, mengenakan masker, dan menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan. Namun, pembukaan bioskop dinilai tetap mengundang keramaian yang menyebabkan penyebaran COVID-19 tak terbendung. Gubernur Anies Baswedan dan pemerintah DKI Jakarta tidak semestinya mengeluarkan izin pembukaan bioskop. Meski dibarengi penerapan protokol kesehatan, hal tersebut dapat menyebabkan klaster baru. Apalagi, jejaring kontak dengan pasien positif yang dilakukan Indonesia masih di bawah standar WHO. Hal ini memungkinkan orang yang terinfeksi tetapi belum menunjukkan gejala berkeliaran di luar dan menyebarkan virus tanpa diketahuinya. Baik, sekian berita yang dapat saya sampaikan. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sally. Dalam berbagai aktivitas di sekolah, setiap warga sekolah, baik itu guru, karyawan, maupun siswa, selalu terbit untuk ikut serta di dalamnya. Meski bertujuan mendidik, tidak jarang aktivitas-aktivitas ini memicu munculnya konflik yang berujung fatal, suatu bentuk tindakan bullying. Untuk diketahui bersama, ada beberapa jenis bullying yang diikuti dapat terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bullying verbal. Bullying verbal ini biasanya antar melalui kata-kata yang tidak menyenangkan, dapat berupa ejekan, umpatan, cacian, makian, cela, serta fitnah. Semua jenis ungkapan berupa kata-kata yang bersifat menyakiti orang lain merupakan bentuk bullying verbal. Bullying fisik, bicara mengenai fisik, hal ini terkait erat dengan fisik atau tubuh seseorang. Bentuk kekerasan ini dapat berupa tendangan, pukulan, tamparan, atau meludahi seseorang. Maka dari itu, sebagai masyarakat dan sebagai keluarga, kita perlu memperhatikan masalah ini dan menghentikannya baik di sekolah, komunitas, serta di rumah atau di lingkungan sekitar. Baik, sekian berita yang dapat saya sampaikan. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Septia Kulaida. Tingginya angka kematian pasien COVID-19 di Jawa Timur mendapatkan sorotan para pakar kesehatan. Salah satunya, tim medis bagian paru, Rumah Sakit Daerah Dr. Sutomo. Dalam webinar Medcrime yang dilaksanakan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, staf medis ilmu penyakit paru, Rumah Sakit Daerah Dr. Sutomo, Dr. Tuti Kusmiati, SPPK, menyebutkan ada keterkaitan antara faktor ekonomi yang rendah dan minimnya pengetahuan terkait COVID-19. Hal ini menyebabkan ledakan jumlah pasien beberapa hari terakhir di Jawa Timur. Minimnya pengetahuan menyebabkan pasien datang ke rumah sakit saat mengalami sesak nafas, sehingga penanganan dan pengobatan menjadi lebih sulit.
pasien rata-rata datang dalam kondisi stadium lanjut, ditambah adanya penyakit komorbid, membuat angka kematian menjadi lebih tinggi. Berbeda dengan pasien yang berpendidikan, yang mengalami batuk, demam hanya 1-2 hari langsung datang ke rumah sakit. Hal ini membuat penanganan pasien lebih cepat dan tidak membutuhkan ventilator. Sementara itu, Satgas COVID-19 Rumah Sakit Daerah Dr. Sutomo, Dr. Arif Bakhtiar, SPP, memaparkan kebanyakan pasien dibawa ke rumah sakit memang dalam kondisi yang sudah berat. Di rumah sakit Pemprov Jawa Timur ini, sudah ada 17 pasien meninggal per 5 Mei 2020. Jumlah ini hanya 15% dari pasien terkonfirmasi COVID-19 atau PDP yang ada di Rumah Sakit Daerah Dr. Sutomo. Sisanya masih dilakukan perawatan ataupun sudah sembuh. Yang meninggal dengan usia di atas 40 tahun sebanyak 88%. Sisanya pasien di bawah 40 tahun dengan penyakit bawaan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat sekitar harus mengedukasi masyarakat setempat dengan cara bersosialisasi penyebab kematian COVID-19 agar berkurangnya kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Baik, sekian berita yang dapat saya sampaikan. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Muharmiani. Dalam industri pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan adalah hal yang sangat penting dalam mewujudkan kepuasan pelanggan, apalagi berhubungan dengan hidup mati seseorang. Kualitas pelayanan yang seperti apa sih yang dimaksud? Salah satu contohnya adalah tidak diskriminasi pelayanan di rumah sakit. Sebagian besar pelayanan rumah sakit di negeri ini membeda-bedakan pelayanan kepada pasien menurut kelas pelayanan, tergantung kemampuan finansial. Kondisi di atas jelas tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 Ayat 1 huruf B, bahwa setiap rumah sakit memiliki kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi, dan efektif, dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pihak rumah sakit harus mengutamakan anti-diskriminasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni mengembangkan konsep pelayanan di rumah sakit dengan pelayanan anti-diskriminasi atau lebih dikenal dengan pelayanan tanpa kelas. Konsep ini digagas oleh Bapak Haji Sutarmiji untuk pelaksanaan dan penerapan konsep pelayanan anti-diskriminasi yang diperlukan dukungan dan kesadaran seluruh karyawan rumah sakit, yaitu manajemen, staf medik, dan seluruh staf pendukung lainnya. Anti-diskriminasi yang dimaksudkan adalah pelayan rumah sakit dibedakan hanya pada fasilitas sesuai kelas, namun tidak membedakan pelayanan, jasa sarana, dan jasa pelayanan untuk tindakan, operasi, pemeriksaan penunjang lain. Pelayanan anti-diskriminasi bertujuan memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh pasien tanpa memperhatikan status. Pasien akan mendapatkan pelayanan yang sama tanpa tergantung pada kemampuan finansial serta pelayanan yang cepat dan mudah. Sekian beberapa berita bertema sosial yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami pamit undur diri. Kembali lagi bersama Asnews. Nah, pada episode kali ini kami akan menyuguhi salah satu kafe yang udah terkenal banget nih di Putu Sibau. Yuk ikutin kami.
ini kami akan mencoba beberapa menu yang ada di kafe ini. Mari kita coba.